Sudah berapa lama tinggal? Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? Hampir setahun ya. Hampir setahun ya? Iya. Ini tanah kita sendiri? Bukan, ini aku dibagi sama adik. Karena dia kasihan kan ngeliat aku kan. Nah, jadi adik bagi tanahnya 10 kali 15 untuk aku buat rumah. Nah, terus sebelum dibangun rumah ini belum ada ya? Oh, sebelum dibangun rumah ini belum ada. Kebetulan developer ini beli tanahnya itu sama kakak angkat aku. Nah, dulu tuh tak kate perjanjian apapun tak kate, terbuka galo. Karena kan ini kan tanah ini kan punya kakak angkat aku. Jadi tak kate masalah kan. Nah, jadi tidak ada perjanjian kalau seandainya dia nak bangun ini akan dipagar, tidak ada perjanjian seperti tidak itu? Tidak ada sama sekali perjanjian. Bahkan kami sudah kasih lewat sering di situ kan. Nah, kasih lewat sering di situ. Terus ini bakal kami bantu material kaget untuk dia bangun jalan ini. Terus di jalan situ juga kan ada ini sebentar. Di sini kan akan dibuat musola. Di mana tuh? Di sini. Oh, di samping rumah itu ini ya? Iya, samping itu akan dibuat musola. Siapa yang akan buat musola? Adik aku yang punya tanah ini. Yang punya tanah ini? Akan dibuatkan musola untuk warga inilah, Warga ini? untuk warga perumahan inilah. Nah, kemudian almarhum juga menghibahkan tanah di situ untuk jalan. Nah, jadi kurang apa lagi kami ini Pak? Dia masih nak minta duit 35 juta untuk buka jalan. Ini diminta duit 35 juta untuk Iya. buka jalan? Itu siapa yang minta? Developernya nih Pak Wahyudi. Pak Yudi? Iya. Alasannya apa Bu? Ya kami Minta katanya duit. dia alasannya karena dia katanya dia beli tanah, jadi ngomong kayak gitu. Iya. Ini Ibu sudah pernah komplain ke mereka? Sudah sering kali, sudah ke Pak RT, sudah ke Pak RW, sudah ke lurah. Nah, tapi akhirnya mentok dalam cak inilah. Ini RT RW-nya di dekat sini tak? Iya, dekat sinilah. Pak RW-nya itu di dekat sinilah. Nah, sudah kan melihat Jawaban dari lokasi. pemerintah gitu Bu? Dari Pak Lurah atau RT RW tadi? Nggak ada ini katanya nak di ini ke dengan Pak Wahyudi sampai sekarang nggak ada konfirmasinya. Tidak ada konfirmasi Bu ya? Iya. Ini sudah berapa lama dibangun ini? Bulan November dia bangunnya. Dia mager ini? Iya. Jadi selama dari bulan November itu sampai dengan sekarang Ibu keluar dari mana? Iya, kadang-kadang aku lewat melompat. Nah, kadang-kadang aku tempat adik. Oleh karena adik tadi kan sudahlah untuk sementara di situ dulu, yang tinggal di situ. Nah, ini kan aku bisa masuk sini, aku dikasih jalan bapak ini. Bapak ini kan beli tanah dengan dia. Yang itu ya? Bapak itu nah. Oh iya, yang depan itu Bu ya? Iya, itu kan tanah bapak itu. Karena dia kasihan dengan aku, dikasihnya aku tuh jalan oleh dia itu. Tapi sekarang? Nah, dia tutup lagi sama developer ini. Tidak boleh lewat situ, padahal itu tanahnya bukan tanah ini. Bukan tanah developer, tanah bapak itu. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Ermi. Ibu Ermi ya? Asli Iya. warga sini Bu? Kalau aslinya bukan warga sini gitu. Dia pindah dari mana Bu? Kita pindah dari Muarenim, tapi sudah berdomisili di sini. Sudah di sini. Punya putra putri berapa? 2. Di sini kan? Tidak, kebetulan mereka jauh-jauh dari aku. Jauh. Tinggal aku dewean bae di sini. Berarti tinggal sendiri di sini Bu? Iya. Apa kerja kita Bu? Tidak kate Pak, rumah tangga inilah. Oh, iya. Bapak mana? Sudah pisah. Oh iya. Yalah Bu ya. Iya. Oke, coba kita usahakan hal ini kita sampaikan ke pihak developer. Mungkin kita mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Amin. Iya, kita sama-sama berdoa Bu. Ya. Karena ya setidaknya kita harus diberikan akses jalan ya. Tidak mungkin lah manusia gitu ini kayak di pagar kayak binatang kayak gini kan tidak ada etis, tidak manusiawi namanya.
Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, kita temui pihak developernya dan ke pihak kelurahan. Kalaupun ini tidak bisa selesai, saya janji Bu sampai ke Pak Wali Kota gitu. Amin. Terima kasih atas bantuannya ya. Pak Lurah, kita beberapa sehari yang lewat dihebohkan dengan warga kita yang ditutup pagar sehingga tidak bisa melintas. Itu memang benar adanya atau seperti apa Pak Lurah? Iya, jadi benar. Jadi kejadian ini berawal dari bulan November tahun 2020. Bulan November 2020 dan saya menjabat di sini Februari 2021. Begitu saya tugas di sini langsung ada laporan dari Pak RW. Jadi secara cepat Pak RW dengan perangkatnya RT itu langsung laporan ke kita bahwa ada kejadian ini. Dan rencana saya mau saya tindak lanjuti dengan mediasi. Nah, pas saya mau memanggil para pihak, ternyata sudah ada laporan polisi. Jadi Pak Wahyudi developer tersebut melaporkan pihak Bu Mary ke polisi. Dalam hal ini Polsek Prabumuri Timur. Dan kita dapat kabar akan dimediasi oleh Polsek. Sambil kita menunggu panggilan mediasi tersebut, ternyata ini sudah mencuat. Dan begitu mendengar kemarin, langsung saya panggil para pihak yang bermasalah ini saya panggil untuk dimediasi di kantor kita hari ini. Pagi ini jam 9 langsung saya perintahkan staf dengan Pak RW memanggil para pihak ini. Hari ini jam 9 dan sampai sekarang pihak developer belum datang dan tidak ada kabar sama sekali. Sekarang juga saya layangkan surat panggilan berikutnya, surat undangan berikutnya ke kantor kita untuk dimediasi, untuk kita periksa surat menyurat dasar hukumnya, apa dasar dia menutup jalan tersebut. Kalau sekarang kita lihat dasar hukum dari Ibu Erni ini itu sudah jelas tanah tersebut jalan. Dan hasil mediasi ini kalau ternyata Ibu Erni benar tanah tersebut jalan, maka tembok tersebut akan kita robohkan hari ini juga. Itu tindakan kita. Kan melaporkan pihak Ibu Ermi ini dalam perkara apa yang dilaporkan? Kita kurang tahu karena kita dikabari bahwa sudah ada masuk laporan polisi ke Polsek Timur tentang masalah ini. Secara jelasnya detailnya kita kurang tahu dalam hal apa. Nah, untuk sementara ini langkah kita dari kelurahan karena kan Ibu ini tidak bisa melintas, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan itu tadi, kalau pihak developer ini tidak ada itikat baik untuk menjelaskan kekuatan hukum, dasar hukum mereka menutup tersebut, artinya lemah dasar hukum mereka. Sedangkan dasar hukum dari Ibu Erni ini kuat, ada SPMHT. Jadi hari ini juga kita robohkan tembok tersebut. Akan dirobohkan. Akan kita robohkan. Karena pihak developer tidak ada itikat baik untuk datang ke kita. Tahun 2019. Ya, nggak tahu ya cerita di sebelah sini di kafe ini, sebelah sini itu rumahan. Sudah kata-kata orang ini jadi kan dari tadi sendirian Pak. Ya, Pak. Jadi kalau ukuran jalan. Foto, pakai dulu. Gimana Bu? Bu, di mana Bu? Di mana nanti dibuka? Yo, Apa pas di pintu? Di pintu sini. Ini ya. Sini ada apa? Tidak masuk. Sesuai dengan jalan kebutuhan kata tadi. Sampai tanung kan Tinggal permintaan warga baru. ketinggian lah. Pokoknya sesuai dengan katanya dia nak lewat 2 meter tadi. pas sini Pak. Pas itu. Iya, Dengan jalannya dia nak lewat. Dari situ no motor dulu. Berdepan semacam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pancasila! Sekali lagi. Lagi. Nah.
Boy. Wah, Serbo galo-galo. Wah, dan Koti. Emosi jangan. Woi, Sal. Keputusannya dalam perjanjiannya untuk sementara ini dibuka 2 meter dulu, ya. Setelah ada pelunasan katanya tadi yang sesuai dengan perjanjian itu akan dibuka seluruhnya. Dengan kompensasi kita yang kita bayarkan ada? Yang kita bayarkan berapa? Berapa yang kita bakal bayarkan untuk dalam perjanjian? Perjanjian tadi akan dibayarkan sebesar 35 juta. Kita menyetujui itu ya. Mungkin akan dibayar akhir tahun. Ya, itu atas bantuan kakak saya, Kak Aludin, dengan tadi siapa itu tadi ada saya kurang tahu dari dan Koti. Dari hasil kita rapat ini apa itu bunyinya, Pak? Ya, Pak. Kita mewakili manajemen itu. Iya, ini yang kuasa. Apa jadi hasil itu? Ya pokoknya intinya sudah damai Pak. Bakal kita buka jalan. Ya itu Pak ya. Oh. Kalau untuk jelasnya ke sana ke lokasi atau hubungi Pak Wahyudi kan ada Pak Wahyudi. HP-nya. Kaki kalau aku ngasih. Kalau kita siapanya, Pak? Aku cuman karyawannya Mbak, suruh perwakilan Mbak. Karyawan. Oke. Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Bu Ermi. Bu, katanya kita pagar rumah kita di tembok, Bu ya. Ya benar. Itu oleh siapa, Bu? Developer perumahan apa itu? Yang katanya ada GPI 2. Jadi sudah lama itu dipagar. Sudah. Kenapa kok bisa dipagar itu, Bu? Intinya beliau itu yang punya developer itu yang punya tanah itu minta ganti rugi 35 juta untuk buat jalan. Ke perumahan. Untuk ke rumah, masuk ke rumah aku. Jadi kita tidak ada uang, Bu, untuk ini. Ya terus terang baik Pak, bukannya masalah uangnya, tapi yang pertama itu tanah itu tuh kan Pak, seputaran itu tuh kan punya kakak almarhum. Nah, tidak mungkin ya kakak menjual tanah ke developer itu tidak ada akses jalan ke tempat kami. Artinya tanah yang dibeli developer itu punya keluarga kita. Iya, masih lingkungan keluarga kita itu. Jadi selama ini melintasnya seperti apa, Bu, kita? Selama ini aku lewat rumah itu lewat tembok yang sudah pertama kali sebelum tembok itu dipagarnya dengan kawat berduri. Aku tetap lewat walaupun banyak baju aku lah sobek gara-gara lewat itu. Nyorok Pak, uji kita bahasa dusun di sini nyorok. Lewat bawah. Nah itu pun masih aku kena tegur terus. Tidak boleh nian lewat situ. Sudah kita diam baik Pak. Aku tidak pernah ini mengeluarkan kata-kata, aku diam. Tidak puas Pak di temboknya nian. Dipasang tembok. Dipasang di beton tembok. Boleh Bapak lihat secara langsung. Berapa meter tingginya, Bu? Kurang lebih semeter Pak. 1 meter. Iya. Jadi kita untuk keluar masuk ke rumah atau ke aktivitas sehari-hari harus naik tembok. Naik tembok. Apa nih awal mulanya apa yang menyebabkan ini di tembok ini, Bu? Ya pertama itu dia tuh nak minta ganti rugi katanya tuh. Yang 30 jalan itu. Sedangkan di depan itu memang khusus jalan. Memang ada jalan itu ya. Memang. Oke. Harapan kita, Bu? Ya harapan kita tuh kalau bisa ya dibuka temboknya Pak, karena itu tidak ada perjanjian Pak. Tidak ada perjanjian apapun itu tuh. Agar Bapak tahu ya, perumahan itu grenasenya atau pembuangan sharingnya itu, pembuangan airnya itu ya, atau grenase itu melalui tanah adik Ibu. Iya, adikku tanah itu. Kemudian adikku juga mau menghibahkan tanah di sebelah rumah aku yang aku tempatin sekarang itu untuk buat musola. Musola itu digunakan untuk penduduk di situ. Di perumahan itu. Di perumahan itu. Karena tidak ada fasilitas musolanya. Nah, adikku menghibahkan. Nah,
Nah, sejauh ini Bu sudah ada mediasi atau pertemuan dengan pihak developer kita? Belum ada. Karena pihak developer selalu mengatakan sakit. Tidak ada di tempat. Kita sudah ke RT, ke RW, ke kelurahan, tapi mentok. Mentok, developer tidak pernah secara langsung mediasi dengan kita. Selalu mengelak Bu ya? Selalu mengelak. Oke. Sebenarnya kita masih bisa melintas kemarin melewati jalan di sebelah pagar. Alhamdulillah Pak, kemarin itu di sebelah itu ada tanah Pak Mulkam ya, yang dia beli dari Wahyudi. Karena Pak Mulkam ini kasihan ngelihat aku melompatin pagar, dikasihlah aku jalan sama Pak Mulkam. Itu tanahnya Pak Mulkam. Dikasihlah aku jalan, dibukalah pagar tadi. Nah disitulah aku bisa melintas. Aku buat jembatan, jembatan dari kayu. Nah kemarin jembatan dari kayu itu hari Senin kemarin dirusak sama Wahyudi CS. Jadi tidak bisa melintas lagi? Tidak bisa, ditutupnya pakai kabar kawat. Tidak bisa lewat sama sekali. Bu, ini kejadian Ibu sudah tidak bisa melintas keluar masuk rumah ini sudah berapa lama sebetulnya? Kalau sebelum Pak Mulkam ini, yang itu dari mulai bulan November. November 2020 ya? Iya. Artinya sudah hampir 1 tahun gitu Iya. melintas lewat pagar itu ya? Lewat pagar itu. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.